Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa kita di surga karena anugerahnya kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Kita lakukan dengan sederhana, namun kita lakukan dengan penuh hormat, tertib dan sukacita. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, kita percaya bahwa Roh Kudus menyatukan hati kita dalam penyembahan yang kudus kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dengan sikap yang penuh hormat kepada Dia yang Maha Kudus. Kita lakukan dengan tertib dan juga sukacita. Kiranya ibadah pagi ini menjadi berkat bagi kita semua dan namanya dipermuliakan. Sebelum kita mengikuti ibadah online pada hari ini, marilah kita awali dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita, mohon pimpinan, hikmat, bimbingan, dan penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan. Mari kita bersaat teduh menghadap kepada Dia. Kita bersaat teduh. Amin. Mari kita awali dengan membuka kitab Mazmur 28 ayat 1-2. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Kita percaya bahwa di dalam ibadah online kita yang sederhana ini, Tuhan Allah hadir. Bahkan pada saat kita berada dimanapun juga, Dia Maha Hadir, Dia Maha Ada. Mari kita pujikan Tuhan Allah hadir pada saat ini. Marilah kita bersama-sama sujud menyembah Dia yang Maha Agung di tempat yang Maha Tinggi. Kita diam dengan penuh hormat, tubuh serta jiwa kita tundukkan menghadap Dia. Mari kita pujikan Tuhan Allah hadir.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hidup kita hari lepas hari ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pada pagi hari ini mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, kasih setianya. Dia setia, bahkan pada saat kita tidak setia atau kurang setia, Dia tetap setia. Mari kita pujikan pujian Bapa Surgawi yang memeliharaku. Hanya kepada Dia saja kita berharap. Di mana saja, baik di darat maupun di laut. Setiap saat kita bisa berharap kepada Dia. Dialah Bapa Surgawi yang memelihara kita. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan menghayati setiap liriknya, dan kita pujikan dengan sukacita. Bapa Surgawi memeliharaku.
kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi, dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di tempat yang maha tinggi, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu terhadap kami dalam kami menjalani hidup hari lepas hari, di mana Engkau tidak pernah lepas dari segala macam problem, masalah, kesukaran yang kami hadapi. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan, setiap kemurahan, belas kasihan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami, untuk kesehatan kami, untuk keuangan kami, untuk bahkan iman yang masih Tuhan percayakan kepada kami, yang masih Tuhan tanamkan kepada kami untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hari lepas hari kami lalui dengan begitu banyak pergumulan, bahkan seringkali kami jatuh dalam pencobaan. Pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa, baik di dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi, dan semuanya adalah terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini sampai selesai dan menerima berkat kemurahan-Mu, terutama pemberitaan firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami di dalam kami mendengar pemberitaan firman Tuhan, untuk mendengar penyampaian firman Tuhan ketika Allah diam. Biarlah kami dibentuk melalui pemberitaan firman ini, dikuatkan, diberikan penghiburan, bahkan sukacita, dipulihkan. Bahwa saat Engkau diam, Engkau mempunyai suatu rencana. Dan baiklah kami baik-baik mendengar firman-Mu, khususnya untuk hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, baik dalam konsentrasi, di dalam hikmat menyampaikannya. Pimpin sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu, khususnya untuk internet yang kami pakai, semua peralatan yang kami pakai. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga firman-Mu boleh tumbuh, berbuah manis, lebat, dan kami pakai untuk memuliakan Engkau di segala aspek kehidupan kami. Bapa di surga, kami sungguh bersukacita bahwa pagi hari ini firman-Mu melawat kami. Tolong ya Bapa, singkirkan segala pikiran yang kacau balau mengembara kemana-mana, ketakutan, kecemasan menghadapi hari esok. Biarlah kami mau duduk mendengar baik-baik apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan sebagai respon daripada pemberitaan firman. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini. Biarlah kami memberi dengan sikap yang benar, dengan motivasi yang benar, semata-mata hanya karena cinta Tuhan. Dan Kau pakai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kuduskan, sucikan sedemikian rupa, sehingga persembahan ini
pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan pakailah kami sebagai pelaku-pelaku, alat-alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi-saksi yang hidup. Memakai semua berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan curahkan untuk menjadi saluran bagi sesama. Dan berdampak bagi sesama. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biarlah tetap anugerah daripada Tuhan terus menyertai keluarga kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan pemerintah yang paling terkecil sekalipun ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan berkenan memberkati Indonesia. Kami sungguh bersyukur bahwa di tengah-tengah begitu banyak peperangan, Engkau tetap melindungi bangsa kami dari kekacauan, dari kehancuran. Kami terus titipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemimpin kami. Dan kami terus berdoa untuk kekusutan korupsi di negara kami. Baik dilakukan oleh jajaran yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan berhasil. Karena itu kami mohon kemurahan-Mu dengan cara apapun yang Engkau berkenan untuk memberantas korupsi di negara kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tegak berdiri dari tengah-tengah bangsa-bangsa lain, yang bahkan yang lebih maju dari bangsa kami sekalipun mereka kecil. Kami rindu ya Tuhan, bangsa kami juga dilawat Tuhan. Kiranya Kau pertobatkan mereka yang melakukan korupsi dan mengembalikan kekayaannya untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat kecil. Kami juga berdoa untuk para konglomerat yang Tuhan sudah berkati sedemikian rupa secara melimpah di antara beberapa gelintir orang yang sudah menikmati kekayaan yang luar biasa di tengah-tengah ratusan juta manusia di Indonesia. Tuhan, kiranya Roh Kudus melawat mereka, mempertobatkan mereka bahwa semuanya datang daripada-Mu, bahwa semuanya adalah sia-sia, bahwa semuanya adalah fana dan sementara. Biarlah mereka dengan pimpinan Roh Kudus dengan sadar secara sepenuhnya mengembalikan kekayaan yang sudah mereka nikmati untuk dikembalikan kepada rakyat. Kami terus titipkan kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan, kedamaian Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para petani, para nelayan, para buruh, guru, para pekerja honorer. Mereka yang seringkali dianggap sepele, diabaikan. Tuhan, kami mohon kiranya Kau melawat mereka dan memakai kami yang berkelebihan untuk membantu mereka, untuk menyalurkan berkat yang sudah Engkau berikan. Biarlah ya Tuhan, mereka juga menikmati berkat-berkat Tuhan, dipulihkan, dan mengucap syukur betapa kami sungguh beruntung tinggal di negeri yang mendapatkan kekayaan luar biasa di alam kami. Semuanya datangnya dari Engkau. Terima kasih. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berdoa untuk para pendeta, para pastor, para penginjil misionaris, para pelayan awam di seluruh muka bumi, khususnya di Indonesia, yang pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati sedemikian rupa, sehingga apapun yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dan firman-Mu ini benar-benar menjadi gerakan yang luar biasa di Indonesia.
bukan saja membawa mereka jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus dibawa kepada juru selamat, percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk STT Seminari dimanapun Tuhan yang mereka berada. Tuhan memberkati para pemimpinnya, para akademisi, para dosen, para mahasiswa. Bapa di surga, Engkau mengetahui kebutuhan mereka. Engkau mengetahui kekurangan mereka. Bahkan Engkau mengetahui apapun hal yang buruk yang ada di STT Seminari. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon Engkau memberkati mereka, menolong mereka, dan mencukupkan kebutuhan yang mereka hadapi saat ini. Dan juga memberkati mereka sembilan rupa sehingga segala program pengajaran maupun proses belajar mengajar Tuhan sendiri yang memberkati. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang sekarang sedang sibuk untuk menyelesaikan studi baik S1, S2, S3. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu, Roh Kudus memberkati mereka, menjangkau mereka sehingga mereka mempersiapkan diri dengan baik, dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang rendah hati, mengikut Tuhan, dan melaksanakan tugas dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, mereka disembuhkan dan mereka diingatkan bahwa semuanya itu datang daripada-Mu, bahwa semuanya itu adalah pertolongan-Mu, dan mereka memakai waktu mereka untuk melayani Tuhan. Berkati keluarga orang-orang terkasih yang merawat, berkati juga kebutuhan mereka, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan sakit penyakit itu. Kami berdoa secara khusus untuk saudara Miko yang saat ini terus berjuang untuk pemulihan sakit pasca stroke. Tuhan berkati, khususnya untuk istrinya yang setia merawat dia. Dan juga Tuhan berkati keluarga besarnya, baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan cukupkan semuanya. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan mungkin beberapa di antara yang mengalami bangkrut, habis-habisan, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Sehingga mereka, mungkin ada beberapa yang ingin mengundurkan diri dari gereja, dari persekutuan, dari pelayanan, bahkan ingin undur dari Tuhan. Kami mohon kemurahan, kami mohon Roh Kudus merampas mereka kembali pada juru selamat, bahwa semuanya aman di dalam tangan genggaman Tuhan, apapun yang mereka hadapi. Bapa, biarlah Engkau bermurah hati, membangkitkan mereka, menolong keterpurukan mereka, memulihkan ekonomi mereka, dalam bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan pulihkan sembilan rupa, sehingga mereka kembali bersukacita mengikut Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami krisis iman, yang sudah tidak kuat lagi dengan beban hidup ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus menganugerahkan iman yang genuine, iman yang menyelamatkan kepada mereka, membangkitkan pengharapan mereka, sukacita mereka, kembali memuliakan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Kosim dan Ibu Ari di tengah-tengah pelayanan dan pekerjaan bisnis usahanya. Biarlah Tuhan terus bermurah hati, memberikan hikmat, memberikan pertolongan, bahkan menolong usaha mereka agar semakin berkembang, semakin maju, dan juga untuk pelayanan mereka semakin digiatkan, dikuatkan.
Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi yang bekerja di luar negeri. Bapak kiranya Engkau terus memberkati dan menolong mereka, khususnya keluarga mereka. Tuhan berikan hikmat, keteguhan, hati yang sukacita dalam bekerja. Dan Tuhan sendiri yang melindungi lingkungan kerjanya, memberkatinya sedemikian rupa. Kami serahkan keluarga kecilnya, Ibu Novi, Saudara Theo yang sekarang sibuk studi di Korea. Tuhan terus memberkati dan menolong di masa-masa kesukaran mereka. Tuhan Kau yang tahu. Biarlah keluarga ini terus disatukan dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini, pagi ini bersukacita karena ulang tahun, hari jadi, ataupun anniversary pernikahan, ataupun menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, rumah baru, jabatan, kedudukan, ataupun berkat sukacita yang lainnya. Tuhan, kiranya Tuhan genapkan sukacita mereka dan ingatkan bahwa semuanya terdatangnya daripada Engkau, dan mengembalikan segala sukacita itu untuk melayani Tuhan, untuk makin dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, saudara kami, istri, suami kami, anak-anak kami, bahkan keluarga besar kami mau letakkan dalam tangan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan apapun yang kami hadapi, supaya kami tidak kalah melawan si jahat. Sebaliknya, kami boleh merasakan sukacita dan berkemenangan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Di Jalanku Diiringi. Apapun yang kita hadapi saat ini, di jalan apapun, sesulit apapun, marilah kita memberikan diri untuk setia mengikut Tuhan, dipimpin Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kita tidak usah takut ataupun gentar ataupun cemas. Karena setiap jalan yang kita lalui, Tuhan ada. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita pujikan, Di Jalanku Diiringi oleh Yesus Tuhanku. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, apakah yang kurang lagi? Bersama dengan Yesus, kita siap menghadapi hari-hari ke depan, menghadapinya dengan sukacita, karena Dia setia menolong kita, menyertai kita. Di jalanku diiringi.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya berjudul Ketika Allah Diam. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman ada masa ketika kita merasa Allah seolah-olah diam. Merasa seolah-olah tidak menjawab doa kita sama sekali. Tidak memberi tanda, seakan-akan meninggalkan kita, seakan-akan membiarkan kita begitu saja. Yang dirasakan sepertinya Tuhan sedang menikmati kesedihan, keterpurukan kita. Begitulah tuduhan-tuduhan suara hati, khususnya pada saat mulai pudar pengharapan tanpa penghiburan dan mulai lemah iman. Jalan dan pintu-pintu semua tertutup. Seluruh dunia terasa menentang kita. Apapun yang kita lakukan tidak berhasil. Dan ini makin membuat kita merasa terpuruk, makin gelap, dan mulai goyah dan krisis iman. Beberapa orang sampai merasa sudah tidak kuat lagi dan mau meninggalkan iman mereka. Meninggalkan juru selamat, meninggalkan gereja dan persekutuan. Meninggalkan orang-orang yang sangat mengasihinya. Meninggalkan anugerah dan kebaikan Tuhan demi yang tak pasti. Dan sama sekali tidak mempunyai jaminan keselamatan yang pasti. Dan begitulah kalau beban hidup sudah terasa memuncak. Inilah yang dirasakan Daud dalam Mazmur 13. Ia berseru 4 kali. Berapa lama lagi Tuhan? Suatu ekspresi keputusasaan yang sangat manusiawi. Namun justru diizinkan Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa di antara kita mungkin pernah mengalaminya. Hingga kerongkongan terasa kering, tidak lagi bisa mengeluarkan suara, tidak bisa lagi berteriak, air mata sudah habis, karena terus-menerus menyerukan, berapa lama lagi Tuhan? Seorang teman saya yang sudah tidak kuat lagi dengan beban hidupnya berseru,
di dalam bahasa Surabaya, dalam bahasa Jawa ya. Aku ini akan kau buat apa Tuhan? Mungkin di antara saudara-saudara sedang menyerukan keterpurukan selama ini. Sedang menyerukan begitu lamanya diterima kerja. Begitu lamanya mendapatkan pasangan hidup. Begitu lamanya menantikan kelahiran anak. Atau begitu lamanya menahan sakit penyakit. Begitu lamanya bisnis, usaha, bangkrut, terpuruk, dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan selama masih hidup di dunia ini. Sebagai orang percaya, selalu ada beban, pergumulan, tantangan, dan cobaan. Karena iblis akan terus memusuhi anak-anak Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa pertolongan, campur tangan, dan perlindungan Tuhan ada. Dan itu sempurna. Tidak perlu lagi kita takutkan, kita cemaskan, kita khawatirkan. John Calvin berkata, God sometimes delays his help to increase our fervency in prayer and to teach us to rely not on outward signs but on his promises. Terkadang Allah menunda pertolongannya untuk meningkatkan kesungguhan kita di dalam berdoa dan untuk mengajar kita agar kita bergantung pada tanda-tanda lahirnya. Agar kita tidak bergantung pada tanda-tanda lahirnya, melainkan pada janji-janjinya. Dari mana kita tahu janji-janji Tuhan? Kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita rajin membaca Alkitab. Sekarang kita melihat keluh kesah kepada Tuhan. Yang dinaikkan oleh Daud. Kalau kita mengalami keterpurukan, beban, problem, kesukaran hidup, Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Tuhanlah tempat kita untuk curhat mengadu. Pertolongan Tuhan tersedia bagi mereka yang datang kepadanya dengan penuh penyesalan dan hati yang hancur. Hanya Dialah yang sanggup menolong. Dia Maha Kuasa. Dia mempunyai banyak cara dan caranya yang ajaib itu tak terselami dengan logika kita yang terbatas. Maka manakala semua itu datang, datanglah kepada Tuhan dengan doa dan permohonan. Yakinlah bahwa rancangan dan kehendak-Nya adalah baik dan sempurna. Jangan meragukan Tuhan. Di situ dikatakan, berapa lama kau lupakan? Dan ketika Allah tampak seolah-olah diam, itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Dan Daud terus menanyakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Daud merasakan ditinggalkan. Daud merasa ditinggalkan seolah-olah Allah tidak peduli, Allah cuek. Didiamkan itu tidak enak, saudara. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati, aku salah apa? Diamnya Allah bukan berarti dia absen, tetapi kadang adalah caranya untuk membentuk ketekunan kita. Di dalam berdoa, di dalam berharap, di dalam berserah, di dalam mengandalkan Dia. Berapa lama harus khawatir dan sedih? Kita pun sering demikian.
Jadi ini bukan sekedar keluhan, tapi pergumulan iman seorang yang masih berharap kepada Allah. Matthew Henry menulis cukup bagus ya. God may not come to our call, but He will come at His own time, which is always the best time. Allah mungkin tidak datang sesuai panggilan kita, tetapi Dia akan datang pada waktunya sendiri, yang selalu merupakan waktu yang terbaik. Ingat, Dia menguasai ruang dan waktu, Dia mengatasi segalanya. Dia pencipta langit dan bumi ini. Dia mempunyai kehendaknya sendiri, Dia mempunyai hikmatnya sendiri. Dia mempunyai waktunya sendiri kapan harus bertindak. Dan kita lihat bagaimana Daud berharap kepada Tuhan Allah. Agar memandang dan menjawab kita. Di saat kita mulai lelah di dalam menjalani semua problem kesukaran dan beban hidup ini. Dan ketika doa terus dinaikkan, kita melihat bagaimana Allah bekerja. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Di dalam keheningan ilahi, Daud tidak berhenti terus berdoa. Jadi ini adalah pelajaran iman kita. Justru saat kita mengalami problem, kesukaran, kita datang kepada Tuhan. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bukannya justru malah kabur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan. Dia meminta terang agar tidak binasa di dalam kegelapan batin. Kalau kita makin menjauhi Tuhan, yang adalah sumber hikmat, kita justru akan merasa dari hari ke hari makin gelap dan makin tidak berpengharapan. Di dalam saat sepi, doa menjadi jembatan antara iman dan pengharapan. Doa adalah nafas orang beriman. Kalau kita berhenti berdoa, kita akan tersengal-sengal secara kerohanian kita. Kita kehabisan oksigen. Maka heran anak-anak Tuhan banyak yang stres, mata gelap, langsung pindah iman. John Owen menyatakan, faith does not grow in the sunshine of comfort, but in the darkness where we cling to God's word alone. Iman tidak tumbuh dalam sinar mentari yang menyenangkan, tetapi dalam kegelapan ketika kita hanya berpegang pada firman Tuhan. Luar biasa ya. Iman tidak tumbuh dalam sinar mentari yang menenangkan, tetapi dalam kegelapan ketika kita hanya berpegang pada firman Tuhan. Justru saat kita mengalami gelap total, tidak berpengharapan, tidak ada masa depan, satu hal yang penting, kita bisa berpegang teguh pada janji dan firman Tuhan. Janji yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya musuh jangan menang dan bersorak-sorai. Kalau kita terus-menerus merasa terpuruk, merasa ditinggalkan Tuhan, dicuekin Tuhan, wah, setan akan mengompor-ngompori. Akan terus membuat kita lepas dari Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, sangat menyakitkan saat musuh bersorak kemenangan atas kita. Hore, akhirnya dia melepaskan imannya dan beralih iman. Hore, akhirnya dia tidak lagi pelayanan, tidak lagi bersekutu, tidak lagi berjalan bersama dengan orang-orang yang menguatkan imannya. Setan, iblis beserta dengan koran-korannya akan bersorak-sorak. Ketika anak Tuhan menjadi kecewa, menjauh dari Tuhan, dan akhirnya lama-lama terhilang, itulah kemenangannya iblis. Maka kita jangan mau kalah, jangan mau menyerah dengan keadaan. Masih ada Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan di masa genting, di masa sulit, saudara. Dan itu adalah pilihan yang terbaik. Sekalipun Allah kelihatannya, perasaan kita sendiri seolah-olah diam. Bahkan tetap memegang teguh janjinya sampai dia memberkati kita dalam belas kasihnya. Bapa yang kita sembah dalam Kristus itu Bapa yang baik, saudara. Dia tidak akan memberikan batu manakala kita minta roti. Jadi tidak melepaskan Tuhan di masa-masa sulit. Bahkan meski terkesan dia membisu terhadap apapun yang kita serukan, apapun yang kita doakan, dan yang kita bawa di dalam doa dan permohonan. Percaya bahwa dia sungguh baik, amat baik, teramat baik, meski di dalam keheningan. Kita yakin ada Tuhan ada di setiap perkara yang kita hadapi. Ada pelangi setelah hujan lebat. Diamnya Allah untuk kebaikan kita juga. Kasih setianya itu kekal. Mari kita percaya akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ketika dengan iman kita memegang janji Tuhan melalui firman-Nya. Kita melihat di sini Daud menyatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Mari kita katakan, apapun yang menjadi problem saudara saat ini, aku percaya Tuhan. Sekalipun awalnya penuh keluhan, Daud mengakhirinya dengan pujian. Yang memberi percaya kepada kasih setia Allah yang tidak berubah. Dan inilah transisi dari keluhan menjadi keyakinan. Bukan karena keadaan yang berubah, tetapi karena Daud memilih lebih percaya. Spurgeon menyatakan, when we cannot trace God's hand, we must trust Him. We must trust His heart. When we cannot trace God's hand, we must trust His heart. Ketika kita tidak dapat melacak tangan Tuhan, kita harus percaya pada hatinya. Kalau mungkin kita tidak merasakan ya tangan-tangan sentuhan berkat Tuhan, jawaban Tuhan atas doa-doa permohonan kita, tapi percayalah, Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna yang sudah dinyatakan dan sudah terbukti di atas kayu salib menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu bernilai kekekalan. Jaminan pasti keselamatan setiap orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan. Diamnya Allah
bukan berarti ketidakhadirannya. Dia maha hadir. Ia sedang bekerja di dalam keheningan, di dalam kediamannya. Maka teruslah berdoa, tetaplah berdoa bahkan ketika tidak ada jawaban. Doa memelihara iman. Dan baiklah apapun yang terjadi, yang kita alami saat ini, kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Dia maha kuasa, dia maha tahu. Dia tahu yang baik buat kita. Pegang janjinya, bukan perasaanmu. Firman adalah dasar iman yang sejati. Maka pada saat kita mulai goyah, minta Roh Kudus untuk menguatkannya, untuk menghibur saudara, untuk memberikan pengharapan baru, untuk membuat girang hati saudara di saat kritis. Dalam diamnya Tuhan, Dia hadir. Dia tetap melihat rancangannya sungguh baik dan sempurna atas hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 13 ini menunjukkan bahwa Allah mengizinkan umatnya mengalami masa-masa seolah-olah dia diam. Untuk menumbuhkan iman yang dewasa. Ketika Allah diam, Dia sedang mengajar kita untuk lebih mengenalnya. Bukan lewat pengalaman, tetapi lewat janjinya. Yang sudah dibuktikan di atas kayu salib. Yang ada di dalam firman-Nya. Marilah kita terus berharap hanya kepada Dia. Mengandalkan Dia. Dan terus bersyukur. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam keheningan. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas kemurahan-Mu, atas setiap pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, campur tanganmu dalam masalah apapun yang kami hadapi pada saat ini. Kami ucap syukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak mudah kecewa, tidak mudah larut, tidak mudah merasa terpuruk di tengah-tengah Engkau diam. Justru sebaliknya kami terus berpegang pada janji-janji-Mu, pada kemurahan. Kami mau dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh problem hidup kami. Yang mungkin pada saat ini mengalami kerubutan. Hanya Engkau lah satu-satunya harapan kami. Bapa di surga, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau menarik kami makin dekat kepada Tuhan. Makin dekat pada firman Tuhan. Di tengah-tengah topan badai kehidupan yang kami hadapi. Kami mau menyerahkan hidup kami. Tuhan, inilah kami, pakailah kami. Sebagai alat kemuliaan-Mu. Jangan biarkan kami direbut oleh kuasa-kuasa gelap saat kami mengalami keterpurukan. Saat kami merasakan seolah-olah Engkau diam. Engkau adalah sumber hidup. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepenuhnya, seutuhnya dalam tangan-Mu. Engkau yang membentuk masa depan kami. Bapa, biarlah kami terus dari hari ke hari dikuatkan, diberikan penghiburan. Bahkan iman kami dibuat tumbuh, makin hari makin kuat. Dan kami mampu mengalahkan segala suara-suara negatif yang ada di dalam diri kami, yang menuduh kami
bahwa Engkau telah meninggalkan, bahwa Engkau telah diam, bahwa Engkau telah membiarkan kami. Justru sebaliknya, Engkau sedang memproses kami. Biarlah kami dibentuk menjadi pribadi yang makin teguh menghadapi segala macam problem dan tekanan dan beban hidup. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita senantiasa mengingat firman Tuhan, menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, dan menyambutnya dengan sukacita. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun beban hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Bahkan ketika ada tuduhan-tuduhan bahwa Allah tidak lagi peduli pada kita, Allah diam, kita percaya bahwa hatinya mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita, dan kasih-Nya sudah terbukti di atas kayu salib yang menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita menghadapi, menjalani hidup hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap pertolongan Tuhan, dan senantiasa bersyukur apapun yang sudah Tuhan berikan. Mari kita akhiri dengan memujikan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi.
Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Sekolah Teologi Online Surabaya atau STOS sudah berjalan untuk 2 mata kuliah Doktrin Allah dan Eskatologi yang diadakan hari Selasa dan Kamis pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan saudara yang mau bergabung untuk menjadi pendengar di sisa pertemuan yang ada. Tetap kita menerima siapapun yang mau bergabung, juga nanti akan disambung mata kuliah berikutnya. Kita masuk ke sesi keempat ya, untuk doktrin Allah, untuk eskatologi, doktrin Allah. Kita masuk ke sesi ketiga. Jadi silakan, masih belum terlambat saudara yang mau bergabung. Dan selesai kelas ini nanti akan disambung dengan mata kuliah berikutnya. Nanti kita umumkan mata kuliah apa setelah doktrin Allah dan eskatologi ini. Silakan saudara yang mau bergabung, persekutuan doa saudara ataupun komsel saudara, mari bersama-sama kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan melalui kelas STOS online malam hari ini, pada malam setiap Selasa dan Kamis ya. Juga untuk saudara-saudara yang mau join ataupun berpartisipasi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, kami dengan penuh sukacita menyambut saudara. Untuk mari kita bersama-sama mengerjakan pelayanan misi, perkembangan Injil, penjangkauan. Mari kita berkolaborasi, bersinergi bersama-sama mengerjakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Dan dengan sukacita mari kita melayani Tuhan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan jangan menunda-nunda panggilan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Bila hidup kita ini menjadi berarti, bukan lagi untuk hal yang sia-sia. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada pagi hari ini selesai, dan silakan saudara untuk bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan, dan selamat hari Minggu, selamat menghadapi hari lepas hari ke depan di dalam pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan.